Hai guys, ketemu lagi sama gue Coach Rio. Dan di video workout kali ini gue akan menjelaskan dan sedikit menunjukkan cara bagaimana menggunakan grid roller atau foam roller yang teman-teman lakukan untuk SMR. Nah, SMR itu sendiri adalah kependekan dari Self Myofascial Release, di mana teman-teman melakukan aktivitas atau kegiatan untuk memijat atau menekan titik-titik tertentu yang terjadi knot atau trigger point pada fascia atau pembungkus otot pada tubuh teman-teman sendiri. Knot atau trigger point tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya aktivitas pada tubuh kalian, atau diantaranya buat teman-teman yang fitness atau buat teman-teman yang nge-gym, itu pasti akan terjadi beberapa kegiatan yang repetitif atau kegiatan yang berulang-ulang yang teman-teman biasa lakukan pada dunia fitness atau pada aktivitas workout. Termasuk juga bisa terjadi pada teman-teman yang tidak melakukan aktivitas atau kegiatan berolahraga, seperti orang-orang yang mempunyai kebiasaan posturalnya seperti membungkuk atau berjalan dengan kebiasaan tertentu. Itu pastinya akan menyebabkan terjadinya knot atau menyebabkan terjadinya trigger point pada fascia-fascia atau otot-otot teman-teman. SMR ini atau Self Myofascial Release ini bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah dengan menggunakan grid roller ataupun foam roller. Ada banyak jenisnya. Dan tentu saja kegiatan tersebut itu bisa meningkatkan performa dari teman-teman sendiri karena fleksibilitas juga bertambah, lalu range of motion yang teman-teman punya pada setiap sendinya juga bisa bertambah walaupun hanya bersifat sementara ya, tidak permanen. Terus dapat juga meningkatkan keseimbangan otot atau muscle imbalance yang biasa terjadi di otot sebelah kanan atau otot sebelah kiri. Self Myofascial Release ini dapat juga mengurangi overactive atau menambah inaktif dari otot-otot teman-teman. Overactive yaitu kondisi di mana salah satu bagian otot terlalu aktif melebihi otot-otot yang berada di antagonisnya atau otot yang berada di sebaliknya dari otot tersebut. Contoh otot bicep dengan otot tricep. Ketika otot bicepnya terlalu overaktif, maka otot tricepnya bisa terjadi misalkan mungkin bisa lebih lemah atau malah justru underaktif gitu. Dan kebalikannya, otot yang underaktif itu adalah otot yang jarang dilatih atau kebalikannya dari si overaktif. Gampangnya seperti itu. Sehingga otot-otot yang underaktif tersebut dapat dengan mudah cedera karena memang jarang dilatih atau jarang digunakan. Baiklah, ini urutan-urutan yang biasa gue lakukan dan kasih kepada beberapa klien atau teman-teman yang mau melakukan aktivitas gym atau fitness. Itu bisa dilakukan sebagai pemanasan. SMR ini bisa dilakukan juga nggak cuma di pemanasan, tapi di setelah latihan, which is teman-teman lakuin buat cooling down, atau memang bisa dijadikan satu sesi tersendiri di mana kalau teman-teman lagi libur atau mau melakukan aktivitas mobility ya, untuk peregangan otot atau mungkin untuk stretching, itu bisa. Nah, yang pertama gue kasih, dan gue biasanya selalu membagi dua beberapa part otot yang akan dilakukan SMR tersebut. Pertama, contohnya betis. Betis itu gue bagi dua. Yang pertama itu mulai dari soleus, kurang lebih jaraknya itu sekitar 4-5 jari di atas otot-otot Achilles. Lalu dilanjut dengan gastroc, yaitu di bagian atasnya sebelah sini, di bagian lingkar betis yang paling besar. Teman-teman bisa taruh di sini. Kita mulai dulu dari soleus, yaitu teman-teman taruh grid rollernya seperti ini dengan posisi duduk, lalu satu kakinya ditekuk seperti ini untuk membantu teman-teman melakukan roll seperti ini. Tangan taruh di belakang aja sesuai kenyamanan teman-teman. And then you roll kurang lebih sekitar 30 detik di otot soleus ini. Kalau memang teman-teman mau menambah intensitas sakitnya, atau bukan intensitas sakit, intensitas tekanannya kepada otot tersebut, teman-teman bisa taruh salah satu kaki yang lainnya di atasnya. Nah, ini akan menambah sedikit tekanannya. Relax saja, in a small range, jadi nggak usah terlalu jauh, nggak usah sampai lebar-lebar banget ngerolnya, cukup di jarak sekitar 1 sampai paling nggak 3 cm aja. Untuk pemanasan, gue biasa lakuin ini sekitar 30 detik per partnya atau per otot yang akan dilakukan SMR tersebut. Baru setelah itu teman-teman bisa pindah ke bagian otot yang lainnya. Tadi soleus, sekarang kita pindah ke gastroc, yaitu di atas sedikit. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman taruh di atas SMR ini atau di atas grid roller ini, teman-teman akan nemuin lingkar otot yang paling besar di betis teman-teman itu yang mana. Nah, bisa ditaruh di situ.
Oke, itu bukan harga mati tapi sebagai acuan aja. Mungkin beberapa orang bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Ya, lakukan hal yang sama kurang lebih 30 detik di otot tersebut. Dan hal yang sama juga kalau memang teman-teman mau menambah sedikit intensitas tekanannya, silahkan taruh satu kakinya di atas ini. Yang berikutnya ada hamstring. Kondisinya agak sulit kalau teman-teman lakuin tidak tanpa tumpuan di bagian belakang, tapi bukan berarti nggak bisa ya, bisa dilakukan juga. Cuma memang kalau ada senderan atau ada kursi di belakang teman-teman ini bisa jadi lebih mudah, karena teman-teman bisa sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih tertekan bagian hamstringnya. Kita lakuin aja dulu dengan kaki lurus, satu kakinya ditekuk, lalu teman-teman bisa roll. Dan sama, gue akan membagi otot hamstring ini menjadi dua bagian, yaitu lower hamstring dengan upper hamstring. Ini sebagai panduan aja, karena gue biasa melakukannya kayak gitu. Lakukan hal yang sama, roll 30 detik di otot tersebut. Oke, setelah itu lanjut ke bagian atasnya, sedikit di bawah glutes atau di bawah bokong. Oke, teman-teman bisa angkat sedikit bokongnya di sini. Ini bisa sedikit lebih menekan, small range saja, kecil aja jaraknya, nggak usah terlalu lebar. Teman-teman bisa juga melakukan kedua sisi terlebih dahulu. Contoh di betis kanan, setelah selesai dua part tadi langsung diganti ke otot kiri atau betis kiri. Oke, dua part yang berikutnya. Lalu bisa juga tadi di hamstring kanan, lalu hamstring kiri. Atau mau semua sisi dulu, misalkan kanan dulu, kaki kanan semua dari betis sampai ke hamstring, sampai ke glutes, baru pindah ke kiri, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang berikutnya kita ke glutes, jadi teman-teman bisa dudukin di salah satu sisinya dulu. Misalkan kita lakuin dengan contoh sisi kanan aja ya, teman-teman dudukin. Kurang lebih posisinya akan ada di posisi kalau teman-teman pakai celana yang ada kantong belakangnya. Kurang lebih posisinya di area sekitar situ, kayak gini. Kaki yang akan ditumpu atau kaki yang akan ada di atas SMR itu teman-teman buat lurus kayak gini, satu kakinya di sini, lalu tangannya boleh bertumpu dengan tangan kanan atau tangan yang sama dengan kaki yang dilakukan aktivitas SMR, dan tangan yang satunya boleh taruh di atas paha seperti ini atau di atas lutut seperti ini. Then you roll, sama in a small range, teman-teman boleh bagi jadi dua part lagi sama persis kayak tadi, jadi semakin lebih kecil area yang teman-teman SMR, sehingga titik-titik atau not yang akan teman-teman temukan itu bisa jadi lebih kecil atau lebih spesifik. Oke, setelah 30 detik di part itu, teman-teman bisa sedikit naikin ke atas ini, atau kalau memang teman-teman mau bagi bagian glutes ini menjadi satu part aja, nggak apa-apa. Oke, setelah selesai dengan glutes, mumpung posisinya masih menghadap ke atas atau bahasa kita terlentang, teman-teman bisa langsung pindah ke back di bagian sini. Saya saranin teman-teman nggak melakukan aktivitas SMR di bagian lower back ya. Kenapanya nanti kita coba bikin video yang lain. Tapi saya biasa akan melakukan ini mulai dari middle back. Oke, jaraknya kurang lebih 5 jari dari atas pinggang atau lower backnya teman-teman. Teman-teman taruh sekitar situ, atau teman-teman bisa pakai acuan ribs paling bawah, tulang rusuk yang paling bawah. Nah, bisa ditaruh di situ. Teman-teman bisa taruh tangannya di depan chest dengan posisi kaki ditekuk. Bokong boleh tempel lantai untuk intensi tekanan yang tidak terlalu besar, dan teman-teman bisa angkat bokongnya untuk intensi tekanan yang lebih besar lagi. Oke, lakukan roll small range tentunya dengan durasi sekitar 30 detik di bagian otot tersebut. Di beberapa case ada teman-teman yang mengeluhkan kalau lehernya pegel, jadi teman-teman silahkan taruh aja tangannya di belakang sini, nggak ada masalah, untuk menumpu, tapi jangan ditarik kepalanya ke bagian dalam ya, hanya untuk menumpu kepalanya. Oke, seperti ini kurang lebih sama 30 detik. Setelah itu teman-teman bisa pindah, SMR-nya bisa lebih tinggi atau di bagian upper back. Upper back acuannya di mana, yaitu ada di sekitar scapula line atau garis tulang belikat. Teman-teman bisa taruh di area situ, sama in a small range, boleh angkat bokong boleh enggak, you roll. Kalau lehernya pegel silahkan taruh tangannya di belakang kepala and enjoy. 30 detik kurang lebih. Oke, yang berikutnya kita akan pergi ke lats, tapi sebelum itu gue mau menunjukkan sedikit magic trick buat teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, nah, jarak rentang ini ya, lihat posisi tangannya ini kurang lebih sama. Oke, nanti gue akan tunjukin gimana SMR ini bisa langsung membuat reaksi terhadap ototnya teman-teman. Bagaimana caranya nanti si sisi kanan nantinya bisa lebih panjang dari yang sisi sebelah kiri tanpa ada editan ya. Ini posisi udah sama, ini jempol udah ketemu ya, kayak gini. Nanti gimana kita lihat efeknya ketika setelah SMR di sisi kanan. Gue biasa lakukan seperti ini untuk latsnya. Kurang lebih jaraknya sekitar 4 jari di bawah ketiak, jadi nggak terlalu dekat banget sama ketiaknya. Nah, posisi badan sedikit bersandar atau sedikit berotasi ke bagian dalam. Satu kaki yang di bawah lurus, kaki yang ada di atasnya ditaruh seperti ini untuk memudahkan mobilitas atau memudahkan rolling yang akan teman-teman lakuin di bagian otot ini. Oke, tangannya lurus saja seperti ini. Posisi telapak tangan bebas, mau menghadap ke bawah, ke atas, it's all yours. Oh ya, teman-teman bisa cari titik sakitnya atau cari trigger point-nya
kalau memang teman-teman merasa itu terlalu sakit. Dan biasanya gue akan lakukan itu ketika di satu sesi yang tersendiri. Jadi bukan di awal latihan. Kalau di awal latihan biasanya gue hanya akan lakuin ini sekitar 30 detik atau nggak sampai titik sakit atau nggak sampai berasa sakit. Hanya rasa sedikit tekan aja karena memang fungsinya untuk pemanasan, bukan untuk merilis notnya. 30 detik itu juga bukan durasi yang pasti ya. Teman-teman bisa lakuin ini sedikit lebih panjang, kurang lebih 40 detik, 45 detik kayak gitu. Oke, udah selesai. Bisa mungkin sedikit lebih tinggi lagi atau sedikit lebih di rotate badannya, rotate ke depan dan rotate ke belakang seperti ini. Kalau memang ada titik sakit di satu part tertentu, teman-teman bisa stay di titik tersebut, diamin dulu, atau lebih tekan lagi badannya, atau lebih tekan lagi part tersebut ke arah si grid rollernya. 3, 2, 1. Oke, sekarang gue akan tunjukin apakah magicnya akan berhasil atau tidak. 3, 2, 1. See? Gue nggak berusaha manjangin yang ini, tapi yang ini udah natural. Nah, posisi jempolnya yang bagian kanan itu sedikit lebih tinggi daripada yang kiri. Gue nggak berusaha memendekin tangan gue yang kiri. Ini natural aja, diangkat, set, dan ketemunya sekarang kayak gini. Jadi si jempol kanan atau posisi yang kanannya itu sedikit lebih tinggi. Kalau teman-teman lihat jarinya tuh sedikit lebih tinggi. Ini udah paling full ya, udah paling extend. Itu sedikit lebih tinggi dari yang kiri. Nah, itu efek yang bisa teman-teman lihat langsung ketika setelah selesai dari SMR. Oke, ini bisa memanjang atau bisa mengextend range of motion yang kita punya. Walaupun hasilnya sementara. Mungkin nanti setelah latihan bisa jadi akan balik lagi memendek seperti awal. Yang berikutnya, kita akan masuk ke bagian depan, yaitu otot quadriceps dengan adductor. Oke, sama seperti sebelumnya, gue membagi otot tersebut menjadi 2 part. Yang pertama, contoh kita lakuin di sebelah kanan aja. Kaki yang akan ditaruh di atas SMR dibuat lurus seperti ini. Lalu kaki yang tidak berada di SMR, yang free, teman-teman taruh di samping dengan posisi lututnya ditekuk. Oke, kayak gini. Nah, lalu ambil posisi elbow plank, bertumpu dengan elbow dan kaki yang di sebelah samping yang tidak di atas SMR, lalu lakukan roll. Teman-teman bisa mulai dari vastus lateralis ya, atau vastus medialis, yaitu nanti posisinya tepat berada di atas lutut. Oke, otot paha depan atau otot quadriceps paling bawah. Kayak gini, sama lakuin kurang lebih 30 detik. Oke, begitu udah selesai, teman-teman boleh naikin. Karena posisi otot quadriceps ini atau anatomi dari si otot quadriceps ini cukup panjang, teman-teman bisa bagi ini jadi 3 part kalau memang teman-teman mau. 2 boleh, 3 juga nggak apa-apa. Oke, ini kan kita di roll sama persis. Teman-teman bisa komplit otot quadriceps ini sampai ke hips flexor atau bagian hips depan. Ditaruh aja di sini di sambungan antara paha dengan pinggul. Oke. 3, 2, 1. Oke. Kita akan masuk ke otot terakhir yang akan gue lakuin SMR, yaitu adductor. Adductor posisinya di bagian dalam paha seperti ini, memanjang dari atas lutut sampai ke arah groin. Posisinya akan kita balik. Yang tadi kakinya di samping, oke, ditekuk. Sekarang kali ini lurus dan kita akan taruh paha yang akan kita lakukan SMR ini menyamping seperti ini ya. Nah, posisinya sama kayak tadi, adductor bisa dibagi 2 part, dari atas lutut ke tengah, baru nanti dari tengah ke atas. Oke. Di roll kurang lebih 30 detik. Selesai, teman-teman boleh naik dari tengah ke atas. Dan selesai. Setelah melakukan SMR, teman-teman bisa melakukan sedikit static stretching di otot-otot yang sudah teman-teman lakukan tindakan SMR tadi. Oke, untuk menambah range of motionnya. Walaupun memang nggak usah terlalu lama untuk melakukan static stretching di awal latihan, karena alangkah lebih baiknya static stretching dilakukan di setelah latihan. Baiklah, segitu aja dulu buat video kali ini.
apa yang teman-teman bisa lakukan terhadap SMR. Nanti kita mungkin akan bedah lagi kegiatan SMR yang tadi sudah teman-teman tonton. Oke, terima kasih buat yang udah nonton dan jangan lupa buat subscribe, like, and share untuk informasi-informasi atau tutorial-tutorial selanjutnya dalam bidang fitness. Oke, bye-bye.